Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Amalia Zahra. Saya berasal dari SMA N86 Jakarta dan pada saat ini saya berada di kelas 12. Saya akan memaparkan tata cara untuk menentukan diagram pencar, nilai korelasi, nilai regresi, dan juga prediksi berdasarkan data yang sudah disajikan. Nah, pada saat ini saya mendapatkan nomor soal 14 yang di dalamnya sudah berisi data antara pendapatan dan pengeluaran. Jadi langsung saja saya akan menjelaskan bagaimana tata cara pengisian menggunakan aplikasi Excel. Selamat menyaksikan. Jadi di sini saya memiliki soal dengan nomor soal 14. Nah, di dalam soal ini terdapat data sebagai berikut, yaitu data survei yang dilakukan terhadap 8 pengusaha tentang pendapatan yang diterima dengan pengeluaran dalam 1 bulan. Nah, data ini kita bisa menjawab 3 pertanyaan yang ada di bawahnya. Yang pertama, ini buatlah diagram pencar dengan langkah-langkahnya. Lalu, yang kedua, tentukan hasil korelasi dan jelaskan hubungan antara pendapatan yang diterima dengan pengeluaran dalam 1 bulan tersebut. Lalu yang ketiga, tentukan persamaan regresinya dan prediksikan jumlah pengeluaran jika pendapatan dalam 1 bulan tersebut adalah 75 juta rupiah. Nah, setelah itu, kita langsung aja ke cara membuat diagram pencarnya. Jadi di diagram pencar ini sudah disajikan sebuah tabel, tapi sebelumnya kita harus menentukan terlebih dahulu mana yang variabel X dan mana yang variabel Y. Nah, di sini kan terdapat 2 data, terdapat data pendapatan dan terdapat data pengeluaran. Nah, variabel X ini harus diisi oleh data yang mempengaruhi variabel Y. Jadi di sini kan ada pendapatan dan pengeluaran. Nah, yang mempengaruhi pengeluaran adalah pendapatan kan. Di variabel X akan kita isi dengan data pendapatan. Langsung aja kita salin soalnya. Lalu kita pindahkan ke dalam tabel yang ada di diagram pencar. Nah, kalau sudah seperti ini, harusnya ini tuh kita urutin dulu nih. Variabel X harus kita urutin dari yang terendah hingga terkecil. Nanti variabel Y-nya akan mengikuti. Tapi kebetulan soal ini tuh sudah berurutan. Lalu selanjutnya kita akan menentukan pasangan berurutannya. Nah, di sini sudah disediakan rumus. Ini kita salin aja rumusnya. Lalu kita isi yang di bagian pasangan berurutan. Ini kita tempel salinan kita. Lalu langsung aja nih kita masukin. Nah, jadi rumusnya seperti ini ya. Setelah rumusnya sudah diketik, kita enter aja. Nah, ini dia sudah sesuai. Lalu, kalau udah satu dapat kayak gini, nggak usah kita isi satu-satu, tapi kita pencet aja paling ujung ini yang ada tanda plusnya, lalu kita tarik ke bawah. Dia akan otomatis terisi sesuai dengan data yang ada. Tabel ini setelah lengkap, kita akan membuat diagram pencarnya. Nah, cara membuat diagram pencarnya yaitu kita pencet data X dan Y secara keseluruhan, lalu kita pergi ke Insert, lalu kita pilih Chart, dan kita pilih yang ini. Nah, lalu kita pencet diagramnya, kita ke Format. Nah, di sini kita kasih format. Kita akan terlebih dahulu kita akan membutuhkan yang data X. Di sini ada chart area, kita pencet ini, lalu kita ke horizontal karena data X itu ada di horizontal. Seperti ini. Lalu kita ke format selection. Nah, di sini itu ada minimum, maksimum. Nah, di sini kita akan sesuaikan sesuai yang ada di tabel, tapi paling kita lebihin atau kita kurangin sedikit, supaya di diagram menjadi rapi. Di sini di minimumnya, saya nggak akan taruh 0, tapi di tabel kan 18. Nah, minimumnya akan saya taruh 15. Lalu maksimumnya saya akan taruh 105. Nah, lalu untuk majornya saya akan taruh 5 lah. Seperti ini. Nah, untuk
data X sudah selesai, lalu kita lanjut ke pilih lagi chart area, kita pilih yang vertikal. Kita akan rapikan data Y. Vertikal kita pilih, lalu di sini kita pilih format selection, lalu kita atur lagi minimumnya. Kalau di tabel itu 17, kita tulis 15, kita taruh 15. Lalu untuk maksimumnya pada tabel itu adalah 74, kita taruh jadi 85, oke. Dan majornya kita ganti jadi 5. Oke dah. Oke, setelah itu kita akan tambahkan title. Di sini kita pencet datanya, lalu kita pergi ke design, lalu add chart element. Nah, di sini ada pilihan chart title, kita ambil yang ini. Nah, kita namain sesuai nama datanya, yaitu kita pencet lagi add chart element, lalu kita pergi ke axis title untuk menamai data yang Y. Terus ini horizontal. Kita pilih horizontal. Nah, di sini kan ini data pendapatan ya. Udah, lalu add chart element lagi, kita ke axis title, lalu primary vertical. Sini kita pencet, kita ganti jadi, nah, belum selesai, kita pencet lagi, kita ke quick layout, kita pilih yang ada FX-nya. Nah, pencet, ini kita hapus aja. Nah, di sini kan terdapat nilai Y dan nilai R kuadrat ya. Nah, R kuadratnya ini kita salin, kita taruh di sini. Kita cari nilai R-nya untuk nanti kita memastikan apakah nilai korelasi kita sesuai dengan nilai R yang ada di sini. Karena kalau sesuai berarti artinya perhitungan kita benar. Di sini untuk mencari nilai R-nya, pertama-tama kita tulis R sama dengan, sini kita masukkan sama dengan, ini berarti kan kita kuadratkan ya. Kuadratkan rumusnya yaitu SQRT. Lalu kita buka kurung, kita ketik 0,9988. Lalu tutup kurung. Nah, kita enter. Nah, maka ini adalah nilai R-nya. Lalu kita isi pertanyaan yang ada di bawah tabel. Nah, ini variabel bebasnya X itu merupakan pendapatan. Kita isi di sini pendapatan. Pendapatan. Dan nilai terikat Y-nya itu merupakan pengeluaran. Terus nilai terendah X. Nilai terendah X yang ada di tabel adalah 18. Dan dibuat pada diagramnya, tadi nilai terendahnya itu 15. Nah, lanjut. Nilai tertinggi X itu adalah 99. Dan dibuat pada diagram, tadi adalah 105. Lalu selanjutnya nilai terendah Y itu pada tabel adalah 17. Dan dibuat pada diagram adalah 15. Nah, nilai tertinggi Y tadi pada tabel adalah 74. Tadi pada diagram adalah 80. Selanjutnya kita lanjut ke korelasi. Nah, di sini korelasi kita juga harus mensalin soal dari diagram pencar. Seperti ini. Nah, ini tabel yang tidak diperlukan. Kita select, lalu kita hapus. Delete. Oke. Jadi seperti ini. Di sini kita akan merata-ratakan nilai X. Select data X dari 18 sampai ke rata-rata. Lalu di sini kita pencet auto sum. Kita pencet yang average, itu rata-rata. Nah, dari sini langsung aja kita pencet nih yang tanda plus, kita geser ke kanan.
Nah, selanjutnya kita harus menjawab X dikurang X bar. Nah, di sini langsung aja kita pencet sama dengan, kita masukkan rumusnya, yaitu kita pencet sama dengan, kita pencet data X-nya, lalu kurang, kita pencet data rata-rata dari data X. Nah, tapi di sini di antara B dan 14 akan kita tambahkan simbol dolar. Seperti ini. Lalu kita enter. Nah, kalau udah kayak gini, ini kita pencet tabelnya. Kita ke ujung sini. Kalau sudah muncul tanda plus, kita tarik. Nah, maka datanya akan seperti ini. Oke, selanjutnya di sini kita akan mengisi tabel Y dikurang Y bar. Sini kita langsung masukkan rumusnya, kita tulis sama dengan seperti tadi, kita pencet data Y kurangi dengan Y bar, rata-rata dari data Y. Nah, di antara C dan 14 kita tambahkan simbol dolar. Enter. Nah, mendapatkan hasil seperti berikut. Nah, ini pencet ujung kolom, kita tarik. Nah, dapat semuanya. Lalu di sini X min X bar kuadrat. Kita masukkan lagi rumusnya sama dengan pencet X dikurang X bar, lalu kita pangkatkan dengan 2. Nah, kita enter. Mendapatkan hasil sebagai berikut. Kita pencet lagi di ujung kolom sampai muncul tanda plus seperti ini, tarik ke bawah. Jadi, lanjut di sini ada Y min Y bar kuadrat. Masukkan rumusnya, tulis kita taruh sama dengan, kita pencet Y min Y bar, lalu pangkat 2. Kita enter. Nah, sebagai berikut. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, mendapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya di sini ada X min X bar dikali Y min Y bar. Masukkan rumusnya, ini sama dengan kita pencet X min X bar dikalikan dengan Y min Y bar. Pencet Y min Y bar. Kita enter. Nah, dapat hasilnya segini. Kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Lalu ini kita jumlahkan. Jumlah dari X min X bar dikali Y min Y bar. Ini kita pencet sampai ke jumlah. Lalu kita ke auto sum, pencet sum. Nah, seperti ini. Lalu dari kolom ini, kita tarik aja ke kiri untuk mengetahui jumlah dari X min X bar kuadrat dan Y min Y bar kuadrat. Kita pencet ujung kolom, lalu kita tarik sampai kolom ini. Nah, maka akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Di sini setelah kita melengkapi tabelnya, maka kita akan mendapatkan nilai korelasinya dengan memasukkan ke rumus ini. Kita tulis dulu manual supaya nanti ketika kita menggunakan rumus kita jadi tidak keliru. Di sini kita tulis dulu X min X bar dikali Y min Y bar. Kita masukin X min X bar itu dikali Y min Y bar adalah 4472,5. Lalu dibagi akar X min X bar kuadrat dikali Y min Y bar kuadrat. Di sini kita masukin X min X bar kuadrat yaitu 6395,5 dikali Y min Y bar kuadrat itu 31,5. Nah, rumusnya kalau ditulis secara manual adalah seperti ini. Nah, baru menggunakan rumus Excel supaya terhitung secara otomatis. Di sini kita taruh sama dengan, lalu kita masukkan jumlah dari X dikurang X bar dikali Y dikurang Y bar. Kita pencet kolomnya, lalu dibagi, simbolnya adalah tanda miring. Karena ada akar, di sini kita masukkan rumus SQRT. Lalu kita buka kolom. Buka kolom, kita pencet jumlah dari X min X bar kuadrat. Kita pencet, lalu dikali, kita pencet jumlah Y min Y bar kuadrat. Barulah kita tutup kurung. Dan kita enter. Nah, maka kita akan mendapatkan jumlah segini. Coba kita cek ya, apakah sesuai dengan diagram pencar tadi. Nah, ini R-nya di sini adalah 0,994. Di sini adalah 0,9939. Nah, berarti kan ini sangat mendekati, hampir persis. Jadi, kita benar gitu. Nilai korelasinya adalah
0,9994 dan hubungan antara kita isi pendapatan dan pengeluaran adalah sangat tinggi. Kesimpulan dari korelasi adalah nilai korelasi adalah 0,994 dan hubungan antara pendapatan dan pengeluaran adalah sangat tinggi. Nah, korelasi clear, lanjut kita ke regresi dan prediksi. Di sini kita udah salin soal, kita hapus seperti biasa kolom yang tidak berguna ini. Seperti ini. Nah, kita tentukanlah ini, kita lengkapi ya. X kuadrat berarti kita taruh sama dengan, kita pencet nilai X, lalu kita kuadratkan dengan 2. Enter. Dapat hasilnya, kita tarik. Nah, ini kita pencet tanda plus ini, kita tarik sampai ke bawah. Nah, hasilnya segini. Terus, X dikali Y. X dikali Y berarti kita taruh sama dengan, kita pencet data X, kita kalikan dengan Y, data Y ini. Enter. Nah, akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Lalu kita tarik. Nice. Kita lengkapi jumlah dari X dikali Y. Ini kita select sampai ke jumlah, kita ke auto sum, pencet yang sum. Nah, nilai jumlahnya, untuk mengetahui nilai jumlah dari pendapatan dan pengeluaran, dan X kuadrat, kita tarik aja dari ujung sini, dari ujung kolom ada tanda plus seperti ini, kita tarik sampai sini. Nah, maka mendapatkan hasil sebagai berikut. Nah, di sini ada jumlah dari X kuadrat. Kita kuadratkan ya jumlahnya. Kita pencet sama dengan, kita pencet jumlah X-nya, lalu kita kuadratkan. Enter. Nah, dapatkan seperti ini. Setelah kita melengkapi tabel ini, kita baru bisa menjawab regresi dan prediksi dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Di sini ada nilai A dan nilai B. Pertama-tama kita isi nilai A dulu ya. Jadi kita isi secara manual dulu, baru nanti kita isi menggunakan rumus Excel. Gunanya memasukkan rumus secara manual terlebih dahulu seperti ini tuh supaya nanti saat kita penggunaan rumus Excel kita tidak keliru. Nah, barulah kita masukkan menggunakan rumus Excel. Di sini pertama-tama setiap kali kita menggunakan rumus Excel yaitu kita tulis sama dengan, lalu kita pencet sigma Y. Oh ya, sebelum sigma Y kita tambahkan dulu buka kurung. Lalu kita pencet sigma Y. Nah, ini dikali dengan sigma X kuadrat. Kita pencet sigma X kuadrat dikurang sigma X, kita pencet sigma X, lalu dikali lagi dengan sigma X dikali Y nih. Kita tutup kurung. Nah, lalu dibagi menggunakan simbol tanda miring, buka kurung lagi, dibagi dengan datanya. Datanya itu ada 8, lalu dikali sigma X kuadrat, berarti ini kita pencet, lalu dikurang sigma X yang dikuadratkan. Kita pencet ini, kita tutup kurung, enter. Nah, maka akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Nah, kita lakukan yang sama pada nilai B. Pertama-tama kita ketik sama dengan, lalu di sini sesuai rumus, kita taruh nilai N itu berarti jumlah data keseluruhan ada 8. Oh ya, sebelum kita, di sini kita menggunakan tanda buka kurung dulu, lalu kita masukkan N itu 8 dikali dengan sigma X dikali Y. Kita pencet ini, sigma X kali Y, lalu dikurang dengan sigma X, kita pencet sigma X, lalu dikali dengan sigma Y. Nah, kita tutup kurung, lalu bagi simbolnya adalah tanda miring, kita buka kurung lagi, N-nya itu 8, kita tulis 8, lalu dikali
dengan sigma X kuadrat kita pencet ini sigma X kuadrat, lalu kita kurang dengan sigma X yang dikuadratkan. Kita pencet sigma X yang dikuadratkan, tutup kurung, lalu enter. Nah, maka kita akan mendapatkan hasilnya sebagai berikut. Ini setelah kita mendapatkan nilai A dan nilai B, kita penuhin persamaan regresinya. Nih, nilai B-nya itu adalah 0,669 0,69932. Dan di sini nilai A-nya yaitu 4,007817997. Lalu di sini ada atau, nih kita lengkapi nilai A-nya. Jadi kita bebas mau masukkan pakai persamaan yang lain kita bebas. Jadi kita salin aja biar cepat. A. Nah, kalau kita sudah melengkapi persamaannya, barulah kita bisa menjawab prediksinya. Nah, di sini prediksikanlah jumlah pengeluaran jika pendapatan dalam 1 bulan tersebut adalah 75 juta. Nah, di sini yang diketahui adalah pendapatan dalam 1 bulan itu 75 juta. Nah, kita disuruh memprediksikan pengeluaran. Berarti di sini yang ditanya pengeluaran itu adalah variabel Y. Maka dari itu, kita tulis di sini, kita ketik di sini, kita salin ini, kita pakai persamaan yang awal ya. Salin, kita taruh di sini, ini ditanya Y sama dengan, sini X-nya kita lengkapin, X-nya adalah 75. Nah, barulah kita masukkan menggunakan rumus. Sini kita Y sama dengan, ini rumus, kita tulis sama dengan, 932 itu adalah nilai dari B. Kita pencet ini, lalu dikali dengan 75, 75 yang kita tulis secara manual, lalu ditambah dengan 4,0078179997. Itu adalah nilai dari A. Kita pencet A-nya, lalu kita enter. Nah, maka kita akan mendapatkan nilai Y sebagai berikut. Hasil Y-nya adalah sebagai berikut, 56,45680557. Tapi kita bulatin aja jadi 56. Nah, maka kita tulis kesimpulannya. Di sini kesimpulannya. Nah, di sini kesimpulannya adalah jumlah pengeluaran dalam 1 bulan jika pendapatan dalam 1 bulan 75 juta adalah 56 juta. Jadi seperti itu ya. Nah, sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.